Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang syirik pada masa modern. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Fitri Fastika, NIM 019, dan teman saya. Muhammad Adil Ramadan, NIM 024. Wisriagra Pradana, NIM 027. Yang pertama akan membahas syirik pada masa modern. Pengertiannya. Syirik adalah menyamakan selain Allah atau dengan kata lain menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada pada saat ini yang sudah maju di berbagai bidang. Syirik yang berkembang pada saat ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah. Bagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan yang kedua, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Padahal jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Dan yang terakhir, ia bisa sampai tujuannya dengan tepat waktu, karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir tidak akan sampai ke tujuan. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Selain itu, pembuatan syirik pada masa modern yang teknologinya sudah canggih dapat berupa melalui SMS. Contohnya, melalui SMS adalah ketika seseorang percaya dengan ramalan siapakah jodohnya, biasanya dengan cara yang mengirimkan SMS seperti ketik rek spasi jodoh kirim ke 04. Kemudian setelah mengirimkan SMS tersebut akan mendapatkan balasan siapakah inisial jodoh kita melalui film atau tayangan-tayangan di YouTube. Fenomena kesyirikan di layar televisi atau pada tayangan-tayangan di YouTube yang menanyakan sejumlah acara film horor atau yang berbau mistis. Berbagai film horor itu kebanyakan menyisahkan tentang para arwah orang yang meninggal yang menakut-nakuti dan menghoror manusia. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan di tengah-tengah masyarakat. Padahal, setiap orang mati tidak mungkin bangkit kembali, mereka disebutkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Bahaya syirik pada kehidupan manusia. Menghancurkan seluruh amal firman Allah Ta'ala yang terjemahnya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. 2. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampunikan jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. 3. Pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah bagian dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang yang zolim itu seorang penolong pun. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. 4. Munculnya perasaan bimbang dan ragu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Tiga, cara menanggulangi. Satu, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah.
Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. 2. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridullahu bihi khaira yufqahu fid dain. Barang siapa yang Allah mengendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. 3. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.